Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbie Iqbal, NIM 19129229. Saya dari sesi PGSD 1902. Bella saya akan menampilkan dua video, yang pertama tentang tata surya dan yang kedua tentang rotasi dan revolusi bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan.
Jarak antara Mars dan Matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari Matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari Matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan Matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari Matahari. Berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian pembahasan. Bumi mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit dan 4 detik. Nah, kala rotasi ini dikenal dengan 1 hari. Beberapa akibat rotasi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Di Indonesia sendiri terdiri dari 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Sedangkan dunia dibagi menjadi 24 wilayah waktu. Akibat yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi.
Padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Akibat yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Arah arus laut berbelok searah perputaran jam pada belahan bumi selatan, sedangkan pada belahan bumi bagian utara arah laut bergerak berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang kelima, akibat rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Bentuk bumi pada kedua kutub adalah tepat dan mengembang di bagian khatulistiwa. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi di daerah kutub yang lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah khatulistiwa. Gerakan bumi yang kedua adalah revolusi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi yaitu 365/4 hari. Biasanya dalam 1 tahun digenapkan menjadi 365 hari. Nah, kemudian sisanya ini dibulatkan atau dikumpulkan dalam 1 tahun yang dikenal dengan tahun kabisat. Sehingga pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Beberapa akibat revolusi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Di Indonesia, waktu siang dan malam hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah khatulistiwa. Sementara di daerah yang berada dekat dengan kutub, pada musim dingin waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam. Kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas. Waktu siang akan lebih lama daripada waktu malam. Yang kedua adalah adanya perubahan rasi bintang. Rasi bintang di langit akan terlihat berbeda pada setiap bulannya. Hal ini terjadi akibat revolusi bumi. Rasi bintang yang terlihat di langit akan terlihat berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari dapat diamati melalui posisi matahari dalam 1 tahun. Suatu waktu matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara. Suatu waktu matahari dapat terbit dari timur dengan bergerak agak ke selatan. Akibat yang keempat adalah adanya perubahan musim. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Beberapa negara yang terletak dekat dengan kutub bumi, baik kutub utara maupun kutub selatan, memiliki 4 musim. Keempat musim tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Nah, demikian penjelasan mengenai revolusi dan rotasi bumi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.